Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Rania Ulfian Juniati, mahasiswi dari semester 6 Pagi B. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah penelitian kualitatif. Langsung saja, yang pertama adalah apa yang saya ketahui tentang penelitian kualitatif. Dari yang saya simpulkan selama perkuliahan, menurut saya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan yang mendasar antara landasan teori dalam penelitian kuantitatif dan dalam penelitian kualitatif, di mana landasan teori dalam penelitian kualitatif berangkat dari teori menuju data dan berakhir dari penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori. Jadi metode penelitian kualitatif adalah penelitian untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti adalah sebagai kunci. Lanjut, soal nomor 2. Bagaimana cara merumuskan judul yang tepat dalam sebuah penelitian? Jadi yang pertama, judul harus menarik minat peneliti. Mengapa? Karena judul yang menarik minat peneliti dapat memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, calon peneliti mampu melaksanakannya. Mengapa? Karena judul yang mudah untuk dilaksanakan oleh peneliti dapat memperlancar proses penelitian sehingga proses penelitian tidak ada hambatan dan permasalahan yang ada dapat diminimalisir. Yang ketiga, jangan sama persis dengan judul penelitian yang telah ada. Mengapa? Jika melakukan pengembangan penelitian, sebaiknya memakai judul yang lebih spesifik dan tidak sama. Yang ketiga, hendaknya saat menentukan judul, penelitian memungkinkan tersedianya data yang lengkap yang bisa mempermudah peneliti. Yang terakhir, saat menentukan judul, sebaiknya mencari data-data yang lengkap agar bisa mempermudah peneliti. Baik, kita beralih pada soal nomor 3, yaitu apa itu latar belakang penelitian dan apa saja yang dimuat di dalamnya. Langsung saja. Dalam membuat sebuah proposal penelitian, kita membutuhkan bagian pendahuluan yang kuat untuk mengarahkan pembaca akan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun sebaik mungkin dan sejelas mungkin, dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Nah, hal-hal yang dimuat dalam latar belakang penelitian. Yang pertama, kondisi ideal. Mencakup keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan terjadi. Kondisi ideal ini biasanya dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang ingin diraih. Yang kedua, faktual atau baku, yang merupakan kondisi yang terjadi saat ini. Menceritakan situasi yang terjadi dan menjadi keresahan atau masalah sehingga menjadi dasar dilakukannya suatu penelitian maupun kegiatan yang dilatar belakangi. Yang ketiga, solusi merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok bahasan. Selain itu, latar belakang dapat pula mengandung perbandingan dan penyempurnaan atas tulisan mengenai topik yang sama sebelumnya. Lanjut, nomor 4. Bagaimana merumuskan rumusan masalah penelitian? Langsung saja. Yang pertama, masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, rumusan hendaknya jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam pembuatan hipotesis. Yang kelima, rumusan masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian.
Kelima, apa yang dimaksud dengan kajian pustaka dalam suatu penelitian? Apa tujuannya dan apa saja yang dimuat dalam kajian pustaka? Langsung saja, pengkajian teori tidak akan terlepas dari kajian pustaka atau studi pustaka karena teori secara nyata dapat diperoleh melalui studi dan kajian kepustakaan. Kajian pustaka sendiri merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, atau papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handout, laboratori manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Tujuan dari kajian pustaka yang pertama, dapat menghindarkan peneliti dari terjadinya peniruan atau plagiat dan penipuan dalam berbagai bentuk. Yang kedua, sebagai tanggung jawab moral, kejujuran bagi seorang ilmuwan untuk menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menunjukkan bahwa masalah yang diteliti memang kaya makna sehingga layak untuk dibicarakan kembali. Yang keempat, menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan memang berbeda, sekaligus menunjukkan bahwa dalam penelitian yang sedang dilakukan akan ditunjukkan hal-hal baru yang berbeda dengan penelitian lain. Yang kelima atau yang terakhir, pada penelitian kuantitatif, kajian pustaka berfungsi sebagai pengetahuan awal atau dasar teori yang digunakan dalam mengkonstruk variabel yang ada dalam penelitian. Lanjut, yang dimuat di dalam kajian pustaka. Dalam kajian pustaka dimuat esensi-esensi hasil penelitian literatur, yaitu berupa teori-teori. Uraian teori yang disusun bisa dengan kata-kata penulis secara bebas dengan tidak mengurangi makna tersebut. Dapat juga dalam bentuk kutipan dari tulisan orang lain, yaitu kutipan langsung tanpa mengubah kata-kata atau tanda baca, kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dikonstruksikan. Baik, lanjut. Soal yang keenam adalah kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Nah, di dalam penelitian kualitatif, teori mempunyai kedudukan. Yang pertama adalah sebagai alat atau means, dan yang kedua adalah sebagai tujuan atau ends. Fungsi pertama, teori sebagai alat, pada umumnya digunakan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian melalui usaha penelitian dalam melengkapi dan menyediakan keterangan terhadap suatu fenomena khusus, sehingga memungkinkan si peneliti mengetahui sesuatu secara maksimal. Nah, yang kedua, kedudukan teori dalam penelitian. Baik, yang kedua adalah teori sebagai tujuan, yaitu menghasilkan kisi-kisi kerja yang harus diperhatikan oleh para peneliti. Teori itu bahkan dikembangkan berdasarkan data yang dikumpulkan. Fungsi lain dari teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku, menemukan teori lainnya, digunakan untuk aplikasi praktis, memberikan perspektif bagi usaha penjaringan data, dan membimbing menyajikan gaya penelitian. Selanjutnya adalah nomor 7, yaitu apa itu penelitian terdahulu yang relevan dan apa fungsinya dalam suatu penelitian. Baik, jadi maksudnya dari penelitian terdahulu yang relevan adalah jadi penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian kita saat ini atau peneliti saat ini. Nah, untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu atau prior research. Karena salah satu syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya seorang atau orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah, maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian. Nah, itu maksudnya salah satunya adalah penelitian terdahulu yang relevan. Nah, fungsi dari penelitian terdahulu yang relevan ini adalah yaitu untuk membandingkan hal apakah yang membedakan penelitian kita dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga penelitian yang kita lakukan jauh dari apa yang namanya plagiat atau plagiatisme. Baik, kita beralih ke soal yang nomor 8, yaitu apa yang dimaksud dengan kerangka pemikiran, dan samakah kerangka pemikiran dalam penelitian kualitatif dan dengan penelitian lainnya?
Kerangka pemikiran merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka pemikiran biasanya dibuat dalam bentuk diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Lalu selanjutnya adalah, samakah antara kerangka pemikiran penelitian kualitatif dengan penelitian yang lainnya? Jawabannya adalah tidak, karena penelitian kuantitatif dan penelitian tindakan kelas, kerangka pemikirannya menghasilkan hipotesis, sedangkan penelitian kualitatif tidak. Selanjutnya kita beralih pada nomor 9, yaitu apa yang dimaksud dengan pendekatan penelitian. Contohnya apa? Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan jenis penelitian, dan berikan contohnya. Jadi di sini pendekatan penelitian adalah rencana, konsep, dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data dan analisis serta interpretasi. Keputusan keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mempelajari suatu topik. Pendekatan penelitian ini diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset atau riset design dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Contoh dari pendekatan penelitian ini adalah salah satunya adalah pendekatan penelitian kualitatif yang memberikan gambaran umum tentang sisi manusia dari suatu masalah dalam hal perilaku, kepercayaan, pendapat, emosi, dan hubungan faktor yang tak berwujud seperti norma sosial, status sosial, ekonomi, gender, etnis, dan agama. Nah, kemudian contoh penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu yang pertama adalah studi riset etnografi, yang kedua adalah studi fenomenologi. Ini jenis penelitian. Nah, jenis penelitian adalah suatu usaha secara sistematik terkait kegiatan mengembangkan serta menemukan pengetahuan yang benar adanya dengan penyertaan contohnya. Nah, salah satu contoh dari jenis penelitian adalah deskriptif, di mana penelitian deskriptif ini adalah sebuah metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang ada dan masih terjadi sampai saat sekarang atau waktu yang lalu. Jenis penelitian ini berbeda dengan jenis penelitian eksperimen karena tidak merubah variabel-variabel, bebas mendeskripsikan suatu situasi ala kadarnya. Baik, kita sampai pada soal terakhir atau soal nomor 10, yaitu siapakah subjek dan objek dalam penelitian kualitatif. Nah, langsung saja yang pertama, subjek dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber atau orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan kita lakukan. Sedangkan objek dalam penelitian kualitatif adalah apa yang ingin kita selidiki dalam kegiatan penelitian kita. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.